Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Gimana puasanya Bapak Ibu? Masih lancar? Tanpa hambatan? Lancar. Alhamdulillah. Oke. Menyambung daurah kita yang sudah kita selesaikan di hari pertama, kita hari ini akan membahas makhraj dan sifat bagian kedua, yaitu mulai dari al-lisan, asyafatain, al-hasyum, hingga al-jauh. Sebelum kita memasuki materi inti pada hari ini, meskipun kami akan memberikan share materinya di grup WhatsApp, akan baiknya jika Bapak Ibu bisa mencatat materi yang penting yang disampaikan oleh Ustadz Sakti sendiri. Karena sheet-nya kan nggak selengkap penjelasan yang akan diberikan oleh Ustadz Sakti. Dan juga diimbau untuk selalu on cam dan bersikap yang baik sebagai adab kita untuk ilmu. Pada Ustadz Sakti, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فسهل أمورنا يا أرحم الراحمين. بداية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam wal istiqamah. Dengan nikmat itu semua kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, daurah kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan semoga setiap waktu yang kita habiskan dalam menuntut ilmu ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlebih kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wa sayyidul anbiya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh MC, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai tentang makhrajul huruf dan sifatul huruf. Tapi sebelum saya mulai, mungkin lebih enaknya ya teman-teman bisa membuka kameranya yang sekiranya memungkinkan ya untuk membuka kamera. Soalnya kalau misalkan nggak memungkinkan nggak apa-apa. Supaya saya nggak merasa ngomong sendiri gitu. Karena kalau nutup kamera, di sini ada guru saya nih, Masya Allah, Syekh Deden. Ahlan wa sahlan wa marhaba ya Syekh. Ya, jadi alhamdulillah. Assalamualaikum ya Syekhi. Nah, ini guru saya nih, Ustadz Deden. Alhamdulillah hadir saat ini. Baik, kita masuk kepada bab makhraj dan sifat. Mungkin sebelum kita masuk, kita review sedikit dari pembahasan materi kita kemarin, bahwa makhraj itu ya berkaitan dengan tempat tinggal hurufnya, tempat di mana huruf itu berada, tempat huruf itu posisinya di mana, begitu. Itu berkaitan dengan makhraj. Kemudian dengan sifat itu berkaitan dengan karakteristik dari setiap huruf. Apakah huruf itu tebal, apakah itu hurufnya tipis, apakah huruf itu adalah huruf yang ringan diucapkan, apa huruf itu berat diucapkan, itu semua dibahas pada sifat huruf. Ala kulli hal, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa makhraj dan sifat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa makhraj, huruf tetap dilafalkan dengan salah. Tanpa sifat, maka huruf tetap masih keliru diucapkan. Sehingga kalau kita ingin bisa melafalkan huruf dengan sempurna, dengan baik, dengan betul, ya maka antara makhraj dan sifat tidak boleh dipisahkan. Nggak boleh salah satu itu tumpang tindih begitu. Makhrajnya udah tepat, tapi sifatnya salah, keluarnya pun juga akan berbeda. Contoh, kita sebelum masuk lebih dalam, huruf shad misalkan. Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Shi, huruf shad. Nah, kalau shad itu tidak diberikan gema, tidak ditampakkan sifat isti'lanya, hanya sekedar makhraj shad aja, nah itu nanti yang keluar bukan shad, tapi sin. Sirato. Bukan shi, bukan sirato, tapi sirato. Kira-kira bunyinya beda nggak Bapak, Ibu? Sirato sama sirato. Itu dua hal berbeda, walaupun memang boleh dibaca dua-duanya.
Ya, itu dibahas di riwayat lain. Ya, tapi dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafiz nggak boleh siroto dibaca dengan sin, tapi harus dibaca dengan huruf shad. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa makhraj dan sifat itu adalah satu kesatuan yang saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan. Ya, oleh karena itu saya harap Bapak semua setelah di daurah ini ya lebih giat, lebih memperdalam lagi setiap huruf itu makhrajnya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu. Karena mungkin ini kan waktunya singkat. Mungkin di lain waktu kita bisa lebih memperdalam lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan Mas Fajar. Kemudian kemarin ya kita sudah membahas tentang huruf halqiyah. Huruful halqiyah. Ya, huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Kemarin kita sudah bahas bahwa huruf-huruf di tenggorokan kan ada 3 tempat ya. Pertama ada aqsal halqi. Kedua ada wasatul halqi. Ketiga ada adnal halqi. Sebenarnya kalau dalam segi bahasa, dalam segi lughawi itu aqsa sama adna ya itu artinya sama-sama di bawah. Jadi kalau aqsa itu ya di bawah, paling bawah. Kalau adna itu di bawah, tapi bawahnya versi bawah bawah mulut gitu ya. Maka dinamakan adna. Ya. Maksudnya kan kalau tenggorokan atas bahasa Arabnya a'lal halqi, begitu kan ya harusnya. Tapi para ulama menggunakan istilah adna karena memang dia ada di bawah mulut ya, setelah lisan di bawah lidah begitu di kerongkongan ya. Jadi memang pada intinya huruf halqiyah terbagi menjadi 3 tempat, tenggorokan paling bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Tenggorokan bawah kemarin ada huruf hamzah dan huruf ha. Hamzah dan huruf ha. Tenggorokan tengah ada huruf ain dan ha. Tenggorokan atas ada huruf kha dan ghain. Ya. Nanti kesalahan yang terjadi mungkin antara hamzah dengan ain suka tertukar. Ya. Hamzah dengan ain suka tertukar. Maka nanti kalau kita mau melatih supaya lebih ringan dalam melafalkan ain, biasakan hamzah dengan ain. Tuh yang di tashil tuh. Di tashil itu kan ada ajamiyun. Nah, kita baca dengan ajamiyun. Kalau mau ainnya bisa ditekan seperti itu, maka latih ayat tersebut. Ajamiyun wa arabi. Nah, kemarin sudah kita bahas juga bahwa ain itu kan dari segi suara dia tidak tertahan, bainiyah ya. Dia tidak tertahan dan juga tertahan gitu, tengah-tengah. Ada ain ya, ada suara ain, jangan Kalau itu hamzah yang keluar. Nah, jadi betul-betul harus diperhatikan tekanan ain itu. Di mana ketika kita melafalkan ain sukun, sifat baini atau sifat tawasutnya harus betul-betul terdengar. Baik, dari hamzah sering ketukar sama ain. Kemudian huruf ha besar sering ketukar sama ha kecil gitu. Nah, kemudian huruf kha dan ghain suka ketukar sama huruf qaf nanti nih. Nah, jadi sebelum masuk ke lidah kita harus kuasai dulu bahwa lidah itu ada 3 tempat, bawah, tengah, atas, dan jangan sampai berpindah huruf sedikit pun. Kalau sampai berpindah maka suaranya akan berubah. Sama halnya seperti hamzah, kalau hamzah berpindah jadi ain. Kalau ain bergeser jadi hamzah. Gitu ya terus. Maka jangan sampai berpindah sedikit pun. Kita harus betul-betul bisa menempatkan huruf sesuai dengan tempatnya. Oke, kita masuk kepada makhraj al-lisan atau yang disebut dengan lidah. Ya. Jadi lisan nanti ada namanya pangkal lidah, tengah lidah, gitu ya, sisi lidah, ujung lidah. Ya. Pangkal lidah, tengah lidah, sisi lidah, ujung lidah. Nanti ujung lidah itu ada 3. Ada ujung lidah menyentuh tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ada ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya artinya jepit ya, dijepit antara gigi atas sama gigi bawah. Sama ujung lidah menyentuh gigi seri bawah yang dalam. Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Oke, pertama, di sini ada ya pangkal lidah. Nah, di pangkal lidah itu ada 2 tempat. Ada pangkal lidah yang menyentuh langit-langit yang lunak, ya. Ada pangkal lidah yang menyentuh langit-langit yang keras. Lunak sama keras. Jadi kalau pangkal lidah menyentuh langit-langit yang lunak, yaitu yang dekat dengan tenggorokan tuh, itu lunak. Kemajuan dikit, keluar dikit, itu baru masuk ke keras. Itu makhraj yang keras. Oke, kita pertama bahas huruf qaf dulu yang terdalam. Qaf dulu ya. Habis qaf baru kaf. Qaf di sini dari segi jahar
dia udaranya tertahan. Maka nanti baju di toko itu ya, asal muasalnya kenapa dia bisa menjadi qalqalah. Ajid, qatin, bakat. Kemarin kita sudah bahas. Huruf-huruf syiddah ada ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, ya, ajid, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Disingkat menjadi ajid, qatin, bakat. Itu huruf-huruf syiddah. Artinya memang dia tertahan suaranya. Tertahan. Nah, baju di toko kita ambil. Ambil. Sisa hamzah sama kaf dan ta. Nah, itu kita pinggirin dulu tuh. Hamzah, kaf, sama ta kita pinggirin. Kita fokus sama baju di toko. Kita perhatikan. Syiddah itu kan suaranya tertahan. Otomatis kalau kita analogikan dengan barang, misalkan bola, kita lemparkan ke tembok. Kira-kira bola itu bakal nembus apa mantul? Nembus atau mantul? Mantul, Pak Ustaz. Nah, ya. Mantul. Ya, kecuali di film-film ya. Di film-film fiksi itu bisa nembus. Kalau dunia nyata ya namanya barang ya, ketika di barang yang keras gitu ya. Syiddah itu katanya keras. Jadi syadid dalam Al-Quran innallaha syadidul iqab. Bahwasanya siksa Allah itu sangat amat dahsyat, sangat amat pedih. Syiddah itu artinya keras. Kalau barang keras kita tempelkan ke tembok, maka otomatis barang tersebut akan tertolak, akan mantul. Sama halnya seperti huruf keras, kemudian dialirkan, nggak bisa. Sehingga karena huruf itu dialirkan dan dia balik lagi jadi mantul, maka itulah menjadi huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Nah, jadi ketika qaf dalam kondisi sukun, huruf hidup kita kasih ke qaf sukun. Nggak tertahan suaranya tuh. Nggak bisa. Karena tertahan, larilah menjadi qalqalah. Elpo, eje, ede, ab. Nah, itu semua karena apa? Karena memang huruf tersebut adalah huruf syiddah, tertahan suaranya. Karena tertahan, kemudian dilari ke jadi qalqalah. Kemudian huruf qaf juga jahar. Kemarin lawan jahar itu sifatnya apa? Lawannya jahar. Hamas. Ya. Nah, kalau jahar udaranya tertahan, kalau hamas udaranya mengalir. Jadi kalau qaf usahakan jangan sampai ketika melafalkan qaf itu ada udara yang keluar. Ada udara yang keluar. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, bukan falaq. Kho. Nah, jadi kalau misalkan perbedaan qaf sama kho nanti ya, qaf sama kho. Karena suara ketukar tuh sama qaf sama kho. Kho, qaf. Kalau misalkan masih ada udara yang keluar, nah itu bisa jadi nanti yang keluar bukan suara qaf, tapi suara kho yang keluar. Oke, usahakan ketika melafalkan qaf jangan sampai ada suara yang udara yang keluar. Qo, qi, tu, balqo. Qo, qi, tu, balqo. Ya, jangan sampai ada udara yang keluar. Kemudian isti'la. Ya, kemarin udah istilah ada khussa, dhaghtin, qid. Ya, pangkal lidah kita terangkat. Ko. Ya, kemudian juga dalam kondisi kaku lidah kita. Ko, bukan ko ya, ko. Kalau misalkan ko sama aja kayak huruf kaf dikasih o gitu. Ko. Tapi o. Lidah kita diregangkan. Ya. Ditempelkan ko dan qaf itu nanti ada letupannya ya. Ada letupannya. Ko, qi. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh suaranya. Jadi bukan ko, ki, kubak. Tapi ko, qi, ku, bako. Nah, lidah kita betul-betul diregangkan. Begitu ya. Ko, qi, ku, bako. Kemudian masuk kepada qalqalah. Jadi sifatnya ada 4 tuh. Ada jahar, syiddah, isti'la, kemudian qalqalah. Ya, qalqalah ini mantul. Ya, tadi yang saya katakan. Nanti qalqalah terbagi menjadi berapa qalqalah? Siapa yang tahu? Qalqalah terbagi menjadi 3. 3 Ustaz. Ya. Pak Andi mah master ya. Master tajwid. Tajwid waras ya. Jadi kalau kita dibicarakan tentang tajwid itu enggak semuanya apa dulu? Tajwid apa? Tajwid. Kamu belajar apa? Belajar tajwid.
Oh, tajwid. Itu masih umum. Tapi kalau misalnya kita katakan tajwid hafaz, nah itu baru. Itu maksudnya tajwid yang biasa kita baca. Karena memang yang tersebar kita itu adalah qiraat Imam Asim, riwayat hafaz dari Thoriq Syatibi. Ingat, Thoriq ini ada banyak. Ya, bisa Thoriq Syatibi, bisa Thoriq Thayyibatun Nashr. Tapi karena kita diambil dari Imam Syatibi, maka kita mengambil dari Thoriq Imam Syatibi. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Gitu. Yang tersebar itu Thoriq Syatibi. Bedanya apa nanti sama Thoriq Thayyibatun Nashr? Bedanya nanti pada saat panjang pendek, misalkan Mad Jaiz pada Thoriq Syatibi yang kita baca itu hanya 4 atau 5 harokat dengan menggunakan tawasud atau fuwaiqut tawassut. 4 atau 5 harokat, nggak boleh dibaca 2 harokat. 2 harokat itu pada Thoriq lain. Gitu ya. Oke, kembali kepada huruf qaf tadi. Jadi qaf itu masuk kepada huruf baju di toko. Qutbu jadin. Ya, kalau dalam istilah matan jazari qutbu jadin. Q, to, ba, jim, dan dal. Artinya suara yang memantul. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf. Jadi ini berlawanan ya. Walaupun sama-sama syiddah, tapi ini berbeda nih. Ya kalau kaf, dia dari segi hamas, udara mengalir. Nanti K itu ketika dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi sukun tetap mengalirkan udara. Ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Ada udara sedikit yang keluar. Tapi jangan ka, ki, ku, bak. Itu berlebihan. Takalluf itu. Takalluf mazmum. Berlebihan yang tercela. Nggak boleh. Ya. Ak. Tipis aja anginnya. Ya, jangan terlalu besar. Ka, ki, ku, bak, gitu ya. Sedikit ada udara, percikan udara. Bukan hembusan udara, tapi percikan udara. Ya, kalau dengan istilah percikan berarti udaranya sedikit. Jangan terlalu berlebihan. Hamas. Kemudian 2, syiddah. Ya, suaranya tertahan. Tadi yang saya katakan. Tadi kan huruf syiddah ada berapa? Ajid, qotin, bakat. Ini harus dihafal nih kalau bisa ya. Lebih bagus dihafal. Saya tulis misalkan di kolom komentar. A, hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Nah, tadi kan huruf baju di toko kita pisahkan karena di huruf qalqalah. Kan? Huruf qalqalah. Masuk kepada huruf kaf dan ta nanti. Kaf ini masuk kepada hamas. Ya. Jadi dalam kondisi dia hidup ataupun dia mati harus dialirkan udaranya. Nah, karena dia huruf syiddah ketahan ak nggak bisa ngalir dia. Ak nggak bisa ngalir. Apakah dia alirkannya ke qalqalah? Enggak. Tapi dia dialirkannya ke hamas. Ak. Jadi kayak huruf itu ditempel, kemudian ketika huruf ditarik ada hembusan udara sedikit. Ak. Ya. Ka, ki, ku, bak. Nah, ini bisa sambil diikutin ya, mungkin ya nanti di rumah. Ya, sambil diraba-raba boleh. Ya, supaya melatih agar lebih fasih insyaallah. Kaf, itu apa namanya tadi? Hamas ya. Syiddah, tadi saya katakan syiddah tertahan. Karena di hurufnya tertahan, otomatis pelariannya ke hamas. Jadi ak. Kira-kira kedengeran nggak nih di online? Suara hamasnya. Ak. Dengar. Ya. Terdengar. Oke, kemudian istifal. Ya, mari katakan istifal sama isti'la. Isti'la terangkat pangkal lidahnya. Setiap vokal o, khusodok, tinqid, semua itu huruf isti'la. Ya, kalau istifal bunyinya tipis. K, a, ya. Sama aja kayak huruf K di Indonesia. Cuma bedanya kalau K versi Arabnya ya ada hamas. K, gitu ya. Terakhir infitah, terbuka. Gitu ya. Ketika melafalkan huruf kaf, mulut kita terbuka. A. Nggak ada ke, nggak boleh. K dibuka. Makanya nanti penting juga nih tentang bab itmamul harokat atau tamamul harokat, kesempurnaan dalam mengucapkan harokat. Pertama, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Kalau fathah itu diambil dari kata fataha yaftahu dari bahasa Arab, artinya terbuka, membuka. Fataha, a. Ya, jadi kalau fathahnya masih berarti lagi sakit gigi. Ya. Ya, karena nggak dibuka betul. Kalau mau
sampai kepada maqam itmamul harokat, sempurna dalam melafalkan harokat, mesti dibuka mulutnya. Itu baru fathahnya sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi hamzahnya harus betul-betul dibuka. Fathah ya, sudah fathah itu harus dibuka karena dia ambil dari kata fathah yaftah. Fathah terbuka, fathah. Kemudian yang kedua ada dhammah. Ya, dhammah itu berkumpul. Ya, dhammah. U. Dimonyongkan bibirnya. U. A, I, U. Dhammah. Apa itu arti dhammah? Ya, dhammah itu artinya berkumpul. Ad-dhamm. U. Ya, kalau dalam kitab fikih, an-nikah lughatan. Nikah itu secara bahasa artinya berkumpul antara laki-laki dengan perempuan. Ya, ad-dhamm. Dhammah. U. Biar kita dalam kondisi monyong. Itu dhammah. Kemudian kalau misalnya kita melafalkan dhammah tapi nggak dimonyongkan, kira-kira betul nggak tuh? Salah. Harus betul-betul dimonyongkan. Kemudian terakhir kasroh. Apa arti kasroh? Pecah, rusak, patah. Nah, kira-kira kalau ada barang pecah, itu gara-gara kita banting ke bawah, banting ke atas. Banting ke bawah, banting ke atas kalau ada barang pecah. Pasti banting ke bawah. Nggak ada banting ke atas pecah. Ya, karena inkisar, yang kasru inkisar, ya. Kasroh ya kasiru, ya, taksir artinya pecah, patah. Kasroh diambil dari kata tersebut. Jadi kalau misalkan ada harokat kasroh, ya, harus bedakan ada yang namanya harokat, ada yang namanya syakal. Syakal ya, itu tanda, ya, tasdid, sukun. Kalau harokat itu artinya a, i, u, fathah, kasroh, dhammah. Begitu ya. Jadi kalau harokat artinya bergerak. Haroka, yuharriku, tahrikan, bergerak. A, I, U, bergerak, itu harokat. Nah, tadi kasroh. Kasroh itu artinya ketika melafalkan harokat kasroh, I, maka rahang kita harus betul-betul diturunkan ke bawah. I. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan tuh. Kasroh. I. Ya, kalau masih belum, jadi kalau kayak orang senyum ya. I. Ditarik. Rahang bawahnya ditarik. A, I, U. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Jadi betul-betul dijaga kesempurnaan dalam melafalkan harokatnya. A, I, dan U. Jadi tahu sekarang ya artinya ya. Fathah harus betul-betul dibuka. Dhammah harus betul-betul dimonyongkan. U-nya. Kasroh harus betul-betul diturunkan rahangnya. Seperti orang tersenyum. Jadi kalau ngaji itu jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Ustaz kalau dimonyongin mukanya jadi jelek. Ya. Emang mau jadi model? Mau jadi model baru senyum aja udah. Ini kita ngaji. Kalau ngaji harus berkorban ya. Mulutnya dimonyongin, lidahnya dibengkokin ya, itu perjuangan dalam belajar. Ya dulu kalau orang kalau ngaji ya sampai lidahnya betul-betul dibenerin pakai tangan. Ya karena memang harus betul-betul bergeser sedikit dari makhrajnya, berubah hurufnya. Hurufnya berubah, artinya berubah. Artinya berubah, maka bisa menyesatkan, berbahaya. Nanti bisa masuk kepada lahan jali, kesalahan yang fatal. Nanti masuk kepada hukumnya dosa haram. Ya. Oke, lanjut. Insyaallah ini baru satu slide. Lanjut kepada tadi pangkal lidah, sekarang masuk ke wasatul lisan, tengah lidah. Tengah lidah ini nanti ada huruf jim, shin, sama ya ya. 3 huruf. Jim, shin, sama ya. Oke, pertama kita membahas huruf jim dulu. Nah, tadi yang sudah dikatakan bahwa jim itu betul di tengah lidah. Posisinya lurus. Tengah lidah. Menyentuh langit ya. Bertemu dengan langit. Jadi kalau misalkan tadi sya sama ya itu mungkin tidak betul-betul menyentuh langit. Tapi kalau jim itu betul-betul tempelkan. Ja. Harus betul-betul tengah lidah kita ditempelkan ke langit-langit Bapak Ibu. Jangan ja. Kesalahan yang sering terjadi dalam melafalkan huruf jim itu masih banyak yang melafalkan huruf jim ada udaranya, ada anginnya.
Jadi yang keluar itu bukan huruf jim, tapi kayak hampir mendekati huruf C gitu ya. C. Ada C-nya. Itu yang salah. Ja, ji, ju, baje. Jadi tengah lidah betul-betul sejajar bertemu dengan langit. Oke, itu huruf jim. Kemudian dari segi sifat, dia termasuk huruf hamas. Huruf hamas. Emang hamas ya? Fahassahu syakhsun sakat. Ini mohon maaf, salah kayaknya ya. Jim itu bukan huruf hamas, salah. Jahar. Ya, karena huruf hamas itu fahassahu syakhsun sakat, ya. Kenapa, Pak Ibrahim? Jahar. Iya, jahar bukan hamas. Ini sedikit keliru ya. Tapi nggak masalah. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Makanya nanti mungkin minta tolong diubah. Saya nggak sempat kadang ngelihat nggak semuanya. Pak Andi, Mas Fajar. Jadi mohon maaf. Oke, jadi hamas ya. Maksudnya bukan hamas tapi jahar. Justru ketika jim itu keluar udara, nah itu yang salah. Jim itu nggak boleh mengalirkan udara. Karena kalau jim sampai mengalirkan udara, nanti yang keluar itu bukan jim tapi C. Ja. Sama misalkan kayak orang yang medok itu kan jim juga jim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim. Nah, itu nggak boleh tuh. Karena masih ada udara yang keluar. Coba kalau misalkan dia melatih huruf jim dan tidak ada udara yang keluar, saya yakin dengan saya yakinnya nggak akan lagi dia takalluf berlebihan. Nggak akan lagi kayak jim, nggak akan. Karena nggak ada udara yang keluar. Makanya usahakan ketika melafalkan huruf jim, ya Bu Sofi ya dari Surabaya ya. Ya kalau melakukan huruf jim, usahakan jangan sampai ada udara yang keluar. Semaksimal mungkin. Ja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim. Jangan sampai ada udara yang mengalir. Karena masuk kepada huruf jahar. Kedua, sifat rokhawah. Ya, jadi huruf rokhawah ini ajid, qatin, bakat. Syiddah dong. Ini apa tertukar jangan-jangan ini ya. Misalnya. Syiddah dia. Orang ada syiddah, syiddah ya berarti dia tertahan suaranya. Dia kan masuk ke qalqalah tadi. Ya, masuk qalqalah. Ini saya salah semua ini. Ya. Istifal. Tertukar dengan sin itu. Kayaknya. Istifal. Iya betul. Tertukar kayak gini. Tertukar dengan sin. Stal. Ya, enggak apa-apa. Saya koreksi. Jadi jim itu masuk kepada tadi jahar, kemudian syiddah, ya tertahan dia suaranya, karena ketika dia ditahan, nggak ada udara yang mengalir, nggak ada suara yang mengalir. Pertama, nggak ada udara yang mengalir, nggak ada suara yang mengalir. Ketika dia mengalir kepada qalqalah jadinya, aj. Nah, itu asal muasal. Kenapa bisa jadi ada qalqalah? Kemudian setelah hamas, rokhawah, syiddah, rokhawah, masuk kepada istifal. Ya, jadi kalau istifal ini ya relax, mudah diucapkan, suaranya tipis, ja, bukan jo ya, tapi ja, ringan, mudah diucapkan. Kemudian masuk kepada infitah, ya, terbuka, ja, infitah dia. Ya, kemudian masuknya kepada ismat, ya, pada Qalqalah. Dulu sebentar, belum masuk qalqalah. Ini kan ada idlaq, ada ismat. Ingat, kita harus klasifikasikan dulu. Kemarin kan kita sifat udah ada apa? Syiddah, rokhawah. Tengah-tengahnya, tawasut, bainiyah. Kedua, jahar dan hamas. Ketiga, isti'la, istifal. Keempat, infitah, itbaq ya. Kemudian yang terakhir, idlaq dan ismat. Itu harus dihafal dulu. Harus dihafal tuh. Syiddah, rokhawah. Tengah-tengahnya bainiyah. Kemudian syiddah, jahar dan hamas, isti'la, istifal, infitah, idlaq dan ismat. Itu harus betul-betul diperhatikan. Masuk jim. Jim tadi masuk kepada sifat apa? Infitah, terbuka. Kemudian masuk kepada ismat. Ya, kalau idlaq mana kan ujung. Yang mudah diceritakan fa, min, nun, lam, ba. Kalau jim nggak masuk kepada idlaq tapi kepada ismat. Artinya kita harus betul-betul berhati-hati dalam melafalkannya, dalam mengucapkannya. Tadi saya katakan, kalau jim aja salah melafalkan, jim kalau sampai salah mengucapkan, nanti dikhawatirkan mengalirkan udara.
larinya ke huruf C tadi tuh yang saya katakan, yang sering salah orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Usahakan jangan sampai jim itu ada udara yang mengalir. Ya, karena dia masuk kepada sifat jahar. Jadi masuk kepada ismat, bukan idlaq. Ismat. Perlu kehati-hatian dalam melafalkannya. Perlu pembiasaan dalam melafalkannya. Itu ismat. Bisa dicatat ya. Di sini nggak ada. Ya perlu dicatat. Makanya tadi kata MC harus disiapkan pulpen dan bukunya. Karena mungkin nih apa ya? Sifat dibaca dengan buku pun juga kadang nggak paham ya. Karena istilah-istilahnya pakai istilah bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun kalau nggak dijelaskan sulit juga. Misalnya kayak isti'la. Isti'la terangkat gitu ya. Apanya yang terangkat? Itu kan nggak begitu jelas kalau nggak dijelaskan. Oke, tadi jim ya. Ya, jadi jim itu tadi syiddah, kemudian masuk kepada jahar, kemudian masuk kepada apa namanya istifal, infitah, dan masuk kepada idlaq. Ya, karena dia tipis. Oke, masuk kepada shin. Ya, kalau shin masuk kepada hamas. Ya, hamas, rokhawah ini baru betul deh, main kayak kebalik ini. Oke, shin. Shin tadi masuk kepada hamas ya. Fahathahu syakhsun sakat, jelas. Kalau shin nanti ada sifat tafasyinya dia. Ada udara yang mengalir. Ya, ada hembusan udara yang kuat. Itu shin itu. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Nah, nanti dia juga ada apa namanya? Pelan-pelan dulu lah. Kita ke jahar dulu. Dia udara yang tertahan. Oh, udara tertahan. Dia masuk kepada huruf hamas. Udaranya mengalir. Ash, hamas tuh ya. Nah, kemudian masuk kepada sifat rokhawah. Syiddah. Ini ada yang apa nih? Syiddah, bainiyah, rokhawah. Shin masuk kepada rokhawah. Ini ada yang share shin ya. Pada rokhawah. Nah, otomatis dari segi udara plus dari segi suara, huruf shin itu mengalir. Huruf shin itu mengalir. Sya, shi, shu, bash, ash. Ya, dari segi udara plus dari segi suara pun dia mengalir. Itu huruf shin. Kemudian setelah syiddah, setelah jahar, hamas, kemudian isti'alah dan istifal, jelas dia istifal. Ya, karena dia mudah diucapkan, ringan diucapkan. Sya. Pokoknya setiap vokal A yaitu masuk kepada istifal. Ya, bukan istilah. Istilah itu O. Sebenarnya. Kemudian itbaq dan infitah jelas. Setiap istifal itu pasti infitah. Itu otomatis. Setiap istifal itu pasti infitah. Karena setiap yang tipis itu pasti istifal. Merendah. Sya. Nggak terangkat lidahnya. Ya, merendah lidahnya. Sya itu shin. Kemudian yang terakhir idlaq dan ismat. Jelas dia masuk kepada ismat ya. Ismat. Perlu kehati-hatian dalam melafalkannya. Karena kalau berpindah shin itu bisa beralih kepada huruf sin. Itu harus hati-hati dalam melafalkan huruf shin. Oke, lanjut. Kemudian berapa lagi? Ya. Ada yang kurang. Di sini ada yang kurang. Pertama nanti huruf shin itu ada sifat apa namanya? Tafasyi. Ya, tafasyi itu artinya udaranya mengalir dalam. Ya. Tersebar udaranya. Ash. Nah, itu huruf shin. Itu sifat tambahan tuh. Sifat sendiri. Ya, kalau tadi kan sifat berlawanan. Sifat tambahannya pada huruf shin itu tafasyi. Ya, artinya betul-betul udaranya itu mengalir di dalam. Ash. Nah, nanti perbedaan antara shin sama shin besar sama shin kecil dari udaranya. Kalau as, ya, dia udaranya keluar. Kalau shin, dia udaranya mengalir di dalam. Ash. Ya, di dalam itu udaranya. Masuk kepada huruf ya. Tadi shin udah, jim udah. Sekarang terakhir huruf ya yang di tengah lidah. Kalau ya itu tengah lidah, ya, tengah lidah hampir menyentuh langit-langit sebenarnya dari segi mudahnya ya. Di sini kan menempatkan tengah lidah, bagian tengah lidah langit-langit, mulut yang paling atas. Nah, ini istilahnya mungkin anak kurang paham. Tapi kalau dalam bahasa kitanya, tengah lidah hampir menyentuh langit-langit. Itu ya. Makanya kalau yang nggak masuk di share materinya baca doang nggak bakal paham Mas Wajar. Pasti pusing nanti. Ini maksudnya apa?
Jadi kalau ya itu tengah lidah hampir menyentuh langit-langit. Enggak sampai menyentuh langit-langit, enggak. Ya. Karena sulit. Coba aja huruf Y. Ya, enggak bisa. Tapi dia hampir menyentuh langit-langit. Dan huruf ya ini termasuk huruf yang mudah diucapkan karena ya sama aja kayak huruf ya di huruf Indonesia, gitu ya. Tidak ada perbedaan. Ya, ji, yu, bai. Ya, ji, yu, bai. Ya, pertama, huruf ya itu ya dari segi syiddah, rokhawah, tawassut. Ya, masuk kepada rokhawah. Ya, artinya suaranya mengalir. Ai, ya bukan ai, tapi ai. Nanti ada lin nanti. Dia ada sifat lin. Lin itu artinya ada lembut, ada ayunan begitu. Kalau lin itu. Ai, ya, ada udara, ada suara yang mengalir dan juga ada alunan suaranya. Ai. Jadi enggak ai, berarti syiddah enggak boleh. Tapi dia ada suara yang mengalir. Ai. Kemudian dari segi jahar dan hamas, fahathahu syakhsun sakat. Dia bukan masuk hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Dia masuk kepada Masuk jahar. jahar ya, bukan masuk ke hamas. Ya, dia udaranya nggak mengalir. Ai, nggak ada udara ya, nggak boleh ada udara. Ai. Kemudian dia masuk kepada huruf istifal, bukan isti'la. Ya, mungkin nanti perlu dirombak habis-habisan ini. Saya nggak ngelihat secara detail. Istifal ya, bukan isti'la. Istilah kan khusus doktin qin. Ini istifal. Ya, pangkal lidahnya turun. Ya, nggak terangkat pangkal lidahnya. Biasa aja kayak huruf ya pada umumnya. Ya, ji, yu, bai. Ya, ji, yu, bai. Kemudian terakhir dia infitah ya. Ya, kemudian nanti ismat dia masuk kepada ismat juga ya. Masuk kepada ismat. Ya, perlu kehati-hatian juga. Artinya tidak lancar dalam pengucapannya. Kemudian tadi sifat tambahannya adalah dia masuk pada huruf lin. Huruf lin. Oke, lanjut. Setelah huruf ya, insya Allah kalau ya itu mudah lah. Nanti paling permasalahan itu di huruf-huruf itbaq biasanya. So, do, to, sama do. Nah, itu permasalahannya banyak tuh. Masuk pada tepi lidah. Ya, tepi lidah. Huruf lam. Jadi namanya kedua pinggir ujung lidah kita itu bertemu dengan gusi atas. La. Jadi kalau ujung lidah itu kan ada ujungnya. Nah, ini pinggir ujungnya nih. Pinggir ujungnya. Menyentuh gusi atas. La, li, lu, bal. Ya, sama halnya seperti kita melafalkan huruf L pada umumnya. La, li, lu, bal. Ya. Kemudian, dia dari segi udara, syiddah, rokhawah, lam ini termasuk tawassut, bainiyah. Dari segi suara. Artinya dia dari segi suara antara mengalir dan enggak gitu. Lin Umar ya, mana si bainiyah itu hurufnya ada 5, ada lin Umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Al il ul bainiyah. Kemudian dari segi syiddah rokhawah tadi bainiyah, kemudian dari segi hamas dan jahar. Nah, dia bukan huruf hamas, lam ini masuk huruf jahar. Enggak ada udara, ingat tidak boleh ada udara yang mengalir. Al il ul alhamdulillahi rabbil alamin. Al termasuk nggak boleh ada udara. Nanti yang sering terjadi ya, salah itu kadang masih banyak membaca alhamdu. Pernah dengar nggak? Imam itu baca Al-Fatihah itu lamnya di kolkolahkan. Itu nggak boleh, itu salah itu. Tabalut itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah tuh. Ya, nggak boleh tabalut artinya melahirkan huruf baru. Rabbil. Nah, itu nggak boleh. Karena lam ini bukan masuk pada kolkolah. Karena dari segi suara, ya, dia bainiyah, bukan syiddah. Oke, lanjut kepada istifal. Lam bunyinya tipis. Tipis. Sama seperti ya, huruf-huruf yang mudah diucapkan ya. La, vokal A, sa, ja, da ya. Istifal, tipis. Kemudian infitah, terbuka. Ya. Setiap istifal pasti infitah. Setiap istifal pasti terbuka. Kemudian masuk kepada inhiraf. Ya. Jadi ini sifat tambahan ya. Inhiraf ini bukan
sifat yang berlawan tapi sifat yang berdiri sendiri. Ini huruf itu yang sedikit miring gitu ya. Karena emang ujung lidah kita sisi sebelah kanannya itu ditempelkan ke gusi atas. Miring, lidah kita miring, tempelnya begini nih. Jadi bukan lurus begini. Kalau lam itu la miring sedikit. Ya, miring sedikit. Al. Oke, lanjut ke huruf dod. Nah, huruf dod ini tadi masuk kepada sifat idbaqiyah. Sifat idbaq. Ya, do, li, lu, dad. Ya. Jadi kalau dod ini nanti termasuk huruf yang paling berat. Ya, di sini kan disebut sifat idbaq ya, huruf idbaqiyah. Ini menjadi salah satu tantangan juga buat kita karena memang di bahasa Indonesia nggak ada huruf idbaq ini. Ya, nggak ada huruf idbaq. Do, li, bu. Pertama dari segi syiddah dan rokhawah. Kira-kira dia masuk ke mana? Masuk kepada rokhawah. Ya, bo. Suaranya mengalir. Bo. Ab. Ya, saffati wa yaqbid. Bid. Ya. Jadi dia bukan masuk kepada syiddah, tapi dia masuk kepada rokhawah, suaranya mengalir. Nah, contoh tadi yang saya contohkan di surat Al-Mulk tadi, wa yaqbidun. Ada yang begitu banyak yang baca, wa yaqbidun. Jadi seakan-akan kayak ada qalqalah di situ. Padahal harusnya yang betul wa yaqbidun. Bid. Tempelin dotnya tabrakin, kemudian nunnya masukin ke hidung. Wa yaqbidun. Bukan wa yaqbidun. Salah tuh. Ya. Jadi ab di situ ketika dot dalam kondisi sukun, kondisi mati, maka dia suaranya tetap mengalir. Kemudian dalam segi jaharnya. Jadi suaranya mengalir dari segi jahar. Ya. Udaranya tertahan. Ya. Tadi dalam segi suara dia mengalir, tapi dari segi udara dia tertahan. Nggak boleh ada udara yang keluar. Do. Ab. Tidak boleh ada udara yang keluar. Udaranya tertahan karena masuk kepada jahar. Kemudian isti'ala. Pangkal lidahnya terangkat. Bo. Ingat tadi gimana cara melafalkan huruf-huruf tebal? Lidah kita ditegangkan. Bo. Bo. Bukan do. Kalau do sama kayak huruf dal jadi nanti. Sama seperti huruf dal. Tapi harus bo. Itu harus betul-betul diperhatikan huruf dotnya. Ya, jangan sampai dibaca seperti dal. Jadi istilah pangkal naik, kemudian itbaq. Ini yang saya katakan. Lengket ya. Do, li, bu, dad. Do, li, bu, dad. Li-nya itu betul-betul lengket. Ada bunyi tambahan di situ. Li, do, li. Nah, itu betul-betul diperhatikan. Isti'la, itbaq, ismat. Ya, ismat berarti termasuk huruf yang tidak mudah dilafalkan huruf dot ini ya. Kalau tadi kan dot itu yang tadi saya katakan, kalau kita nggak hati-hati dalam melafalkan dot dengan benar, nanti larinya bisa ke huruf dal nanti. Ya, larinya bisa ke huruf dal. Kemudian masuk kepada istitalah. Nah, ini sifat khusus pada huruf dot. Istitalah. Kenapa dinamakan istitalah? Ya, istitalah ini sifat yang kemarin saya katakan diambil dari kata tawil, panjang. Tawil, panjang. Karena dot ini ya, huruf dot ini makhrajnya itu ada di sisi lidah. Sisi lidah. Jadi ini lidah nih, taruhlah lidah ujung. Nah, si makhraj huruf dot ini ada di ujung sepanjang lidah itu berada. Sepanjang lidah itu berada. Itu huruf dot itu. Jadi sepanjang lidah ini nih, sepanjang samping lidah kita ini, ini tempat huruf dot itu. Ya. Kemudian tadi kan dot ini masuk kepada isti'la, diangkat. Kemudian ditempelkan. Nah, ini ada 3 cara dalam melafalkan huruf dot ini. Nih, perhatikan baik-baik ya. Dot itu bisa ditempelkan ke gusi atas yang kiri, bisa ditempelkan ke gusi atas yang kanan, atau bisa ditempelkan ke dua-duanya. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu nyaman yang mana. Jadi sisi lidah kita ini bisa diangkat, ditempel ke bagian kiri atas, atau kanan atas, atau dua-duanya. Ya, kalau saya lebih nyaman di kiri atas. Ya, kiri atas. Bo, li, lu, dal. Bo, li, lu, dal. Kalau li-nya ketika dot kasrah masih ada bunyi di,
berarti masih dal, belum bisa itu idghamnya. Bo, wai. Kalau ada suara ainnya itu berarti sudah bisa melafalkan idgham. Berarti dotnya udah top markotop itu. Udah betul, udah bagus. Tapi kalau masih di fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu masih belum bisa melafalkan huruf dot. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Berarti sudah betul. Jadi patokannya di idgham nih. Idgham belum betul, berarti idghamnya masih harus jadi PR, harus sering diulang-ulang, harus sering dilatih. Nah, tadi idgham. Ya, jadi ada 3 cara tadi ya. Jadi sisi lidah kita bisa diangkat ke gusi atas kiri, gusi atas kanan, atau dua-duanya. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana, atau pilih nyaman yang mana. Tadi istitola ya. Istitola artinya suara memanjang. Bo, boy, fil ardi, karena memang makhraj dot ini panjang. Sepanjang sisi lidah itulah tempat huruf dot. Lanjut ke slide berikutnya, Mas Andi. Ya. Tadi lam, bo, karena nun. Nun ujung lidah ya, ujung lidah menyentuh gusi atas ya. Nah, gampang lah. Nun ini sama seperti kita melafalkan huruf N pada umumnya. Jahar, dari segi udara, ya dia tertahan. Nggak boleh ada udara yang keluar. An. Ya, kemudian dari segi suara, dia masuk kepada bainiyah lin Umar ya. An'amta. Nah, ini artinya ya. Jadi harus bisa dibedakan mana makhraj tempat huruf itu tinggal dan di mana huruf itu keluar. Nah, jadi nun ini nanti dari segi makhraj tempatnya itu ya, tempat hurufnya itu dia ada di ujung lidah yang menyentuh gusi depan yang atas, artinya menyentuh gusi atas. Nah, tapi nanti ketika dia dari segi suaranya dia nggak keluar dari al-jawf, nggak keluar dari rongga mulut, tapi keluar dari rongga hidung. Makanya mustahil nanti bisa melafalkan huruf nun tanpa hidung. Coba aja, Bapak Ibu baca huruf nun, tutup hidungnya. Pasti nggak akan bisa. Karena nun itu keluarnya dari hidung. Nun sama mim nanti keluar dari al-khayshum, di rongga hidung, nun dan mim. An'amta. Itu huruf nun. Ya, jahar ya dari segi udah tertahan, suara bainiyah. Kemudian istifal jelas, dia huruf tipis ya, nun itu. Kemudian dia masuk kepada gunnah. Ini saya katakan dung itu. Nanti huruf nun dan mim, 2 huruf gunnah itu keluarnya bukan dari al-jawf, tapi keluar dari al-khayshum, keluar dari rongga hidung. Gunnah ya. Nanti gunnah itu terbagi menjadi 4. Gunnah terbagi menjadi 4. Ada di sini jelas enggak, Mas Fajar? Enggak ada ya? Enggak dijelasin Ustadz karena Oke, waktunya terbatas. Oke, gunnah terbagi menjadi 4. Ya, ada gunnah akmal yang paling sempurna, ada gunnah kamilah, ada gunnah naqisah, ada gunnah anqas. Ayo, ini istilah asing kan? Gunnah akmal, gunnah kamilah, gunnah naqisah, ada gunnah anqas. Apa itu maksudnya? Nanti kita bahas di akhir kalau masih ada waktu ya. Langsung masuk ke ro. Ya, huruf ro. Nah, ro itu tadi ya menyentuh ujung lidah bagian punggungnya. Ujung punggung lidah menyentuh gusi atas. Ro. Ya, mungkin saya lebih kepada ujung lidah itu ya. Ujung lidah menyentuh bagian langit-langit. Ro. Nah, itu bisa lebih enak. Ro. Jadi ujung lidah mengarah dekat, artinya ujung lidah dipertemukan dengan langit-langit. Ya, bagian depannya nun. Ujung lidah langit-langit. Ujung lidah langit nun apa ro itu? Ard. Ro. Ya, ro itu. Nah, sekarang pertanyaan nih. Kira-kira ro itu masuknya ke huruf tebal apa tipis? Banyak yang berpendapat bahwa ro itu tebal. Ya, tapi ketika masuk ke bab sifat, dia ternyata bukan huruf tebal, tapi huruf tipis. Walaupun dari segi praktek, dari segi pengamalan, dari segi tatbik nanti ro itu lebih banyak huruf tebal.
Ro mufakhamah, ro tafkhim. Tapi ro itu ternyata kalau di bagian pembagian sifatnya dia termasuk pada huruf tipis, bukan huruf tebal. Oke. Ro ya. Jadi pertama ro dari segi makna dia ujung lidah langit-langit. Kemudian dari segi jahar dia bukan masuk kepada syiddah tapi kepada jahar, udaranya tertahan, nggak boleh ada udara. Ar-rah, ro nggak boleh ada udara. Bainiyah. Ini Umar betul ya. Ini sifat tawassut atau bainiyah. Kemudian istifal tipis, takrir. Nah, ini sifat tambahan ro nih. Takrir artinya getaran. Lidah kita betul-betul bergetar ketika melafalkan huruf ro. Ir. Takrir, bergetar. Kemudian kelima adalah infitah. Kemudian terbuka. Ya. Ro. Ya. Bukan masuk kepada itbaq. Jelas, setiap istifal pasti infitah. Setiap infitah pasti istifal begitu ya, tipis semua. Kemudian inhiraf ya, miring ya, suara mengalir dari kedua sampai lidah. Artinya dia sama seperti lam. Jadi tadi inhiraf itu ada dua sifat. Ada dua huruf, lam dan ro. Lam dan ro memiliki sifat inhiraf, mengalir ya, artinya miring. Lidah kita nggak lurus kalau ro itu. Lanjut, nun, ro, apalagi ta. Sekarang masuk kepada ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi sari atas. Tempat tumbuhnya gigi sari atas. Jadi pertemuan antara gigi atas sama gusi. Itu huruf ta. Nah, ada 3 huruf. Ada huruf to, ada huruf dal, dan huruf ta. To, da, dan ta. Nah, ini kalau ta pertama, dia jelas hamas. Mau dia dalam kondisi sukun atau dalam kondisi hidup, nah dia selalu dalam kondisi udaranya mengalir. Ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Ya, dia dari segi udara mengalir. Ya. Ta, ti, tu, bat. Kemudian lanjut kepada syiddah. Tadi saya katakan, karena dia masuk kepada ajid qotin bakat, karena itu termasuk kepada huruf syiddah, sehingga udaranya itu nggak bisa suaranya nggak bisa mengalir. At, nggak ada udara yang mengalir kan? Karena suaranya nggak mengalir, suaranya tertahan, maka dia larinya ke hamas. At, ya itu kepada syiddah. Ya. Ini saya yakin ya, yang tidak merhatikan pasti nggak akan paham. Itu saya bisa memastikan. Makanya banyak yang masuk keluar lagi karena nggak paham ini apa maksudnya gitu. Karena harus betul-betul diperhatikan dari awal memang. Kalau ikut di tengah-tengah ya nggak akan wassalam gitu ya. Tapi nggak masalah. Nggak ada kata terlambat untuk belajar ya, masih ada waktu. Masih bahasa kasarnya pintu taubat masih terbuka lah begitu ya. Pintu taubat masih terbuka. Oke, tadi ta, syiddah. Kemudian istifal, bunyi tipis, jelas. Ta huruf tipis, ya. Ta, ti, tu. Nggak ada ketebalan, nggak berat, ringan ta itu. Kemudian terbuka juga. Setiap istifal, infitah, terbuka. Kemudian ismat, ya perlu kehati-hatian. Karena ta ini ada hamas. Jangan sampai berlebihan nanti ketika melafalkan huruf ta. Dengan biasa aja, kecil. Bunyi hamas itu tipis. Setipis mungkin bunyi hamas itu. Ya, itu masuk kepada huruf ta. Dia masuk kepada ismat ya, perlu kehati-hatian. Oke, lanjut ke huruf dal. Huruf dal tadi masuk kepada huruf syiddah, jelas. Ajid qotin bakat. Dal, ya. Udaranya tertahan. Karena udaranya tertahan, maka dia larinya ke qalqalah. Ad, da, di, du, ad. Kemudian dibentuk tipis, istifal. Kemudian masuk qalqalah, ya. Dan kemudian infitah. Setiap istifal pasti infitah. Setiap istifal pasti infitah. Ya. Karena dia bunyinya tipis. Pokoknya setiap huruf yang terbuka a dan kemudian dia tipis bunyinya, ya itu istifal dan infitah. Itu udah pasti, udah mutlak. Kemudian yang terakhir, ya dal ini termasuk kepada ismat. Perlu kehati-hatian dalam melafalkannya. Kenapa? Karena dal ini tadi yang saya katakan bisa tertukar dengan huruf dot. Kalau dal itu nggak hati-hati ya bisa masuk kepada huruf dot. Ya, kalau dal itu nggak hati-hati nanti bisa mengalirkan udaranya. Sedangkan dal ini termasuk huruf jahar, tertahan. Ya, jangan qul huwallahu ahad. Ahad, nggak boleh. Qul huwallahu ahad. Ya, jadi bukan
dalnya nggak boleh dal itu nggak boleh tuh. Nggak boleh mendok itu nggak boleh. Karena dal itu nggak mengalirkan udara. Sehingga harus diperhatikan betul-betul. Dan ini masih kepada huruf ismat. Karena dal ini perlu kehati-hatian. Di antaranya tadi jangan sampai tertukar dengan huruf dot. Dan yang kedua, jangan sampai ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf dal. Lanjut. 3 menit lagi. Huruf to. Ya, to masih sama tadi. Ujung lidah ya. To, pi, tu, dal, po. To, pi, tu, dal, po. Ya, to ini dari segi jahar, dia udaranya tertahan, ya, nggak boleh ada udara, maka dia mengalir kepada qalqalah alpo. Syiddah tertahan suaranya, ya, syiddah jahar, kemudian isti'la pangkalnya terangkat karena dia termasuk huruf tebal, isti'la itu. Po, ya, setipis mungkin. Po, jangan po, nggak boleh. Po. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Kemudian qalqalah jelas masih kepada qalqalah karena dia tadi suaranya tertahan, maka dilari ke qalqalah. Itbaq tadi saya katakan so, do, to, zo itu 4 huruf itbaq. Woi. Enggak boleh ada apa namanya suara huruf to itu harus ada suara tambahan ketika dia dalam kondisi kasrah. Ketika dalam kondisi kasrah. Woi. Po, wai, tu, dalpo. Oke, itu idgham. Lanjut ke huruf selanjutnya. Cepat. Huruf sin. Nah, sin nanti apa namanya? Sama ya, dia udara mengalir karena ada udara yang keluar. As, sa, si, su, bas. Kemudian rokhawah, suaranya mengalir juga. Ya, udara yang mengalir, suara yang mengalir, istifal, tipis, mudah diucapkan. Huruf sin itu sofir, bunyi berdesis. Ya, seperti desisan ular. Ya, as. Itu sin ya. Sa, si, su, bas, ada suara tambahan seperti suara desisan ular, kemudian infitah terbuka dan dia masuk kepada huruf ismat juga, bukan idgham. Infitah terbuka ya, sa. Karena setiap istifal pasti infitah. Sekali lagi saya ulang, setiap istifal pasti infitah. Oke, kemudian huruf zai. Zai dari segi udara dia tertahan ya. Az, nggak boleh ada udara yang ngalir. Kemudian rokhawah ya, artinya dia suaranya mengalir bukan huruf syiddah. Ya, suaranya mengalir tapi udara tertahan. Ya, bunyinya tipis, kemudian ada bunyi desisan z. Ya, seperti suara lebah ya. Suara lebah itu kan z, za. Kemudian termasuk dia huruf infitah terbuka. Lanjut, Mas Fajar. Pandi lanjut. Kemudian so ya, huruf sod. Nah, huruf sod itu ujung lidah menyentuh gigi seri bawah yang dalam. So, tabrakin aja ujung lidahnya tabrakin ke huruf ke gigi bawah yang dalam ya. So, si, su. Termasuk dia hamas, udara keluar jelas. Roqawah ya, karena dia termasuk suara yang mengalir. Sofir, dia seperti suara bebek. As ya, os ya, kalau dijelaskan seperti itu. Dos, os. Jangan as ya. Os. Nah, ini nanti yang membedakan antara sod sama sin. Jangan sampai berbeda antara sod dengan huruf sin. Kemudian dia tadi sofir, istilah terangkat karena dia tebal ya. Aus, so. Bukan so ya. Tapi betul-betul ditegangkan. Ya, ditegangkan lidah kita. So. Pangkal dia diangkat. So. Dan dia termasuk pada itbaq juga. Soy. Ya, jadi itbaq tadi ada 4 huruf ya. To, zo, so, dan bo. Soy. Nah, suara I-nya itu menjadi suara itbaq. Lanjut. Maaf, saya bahas cepat aja lah. Pandi. Habis sod, apa lagi? Zo tadi udah ya? Zo, za, masa ya belum nih? Ah ya. Sa. Tadi saya katakan, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi di atas. Di sini nih. Nah, jadi dijepit. Sa. Sa jelas. Ya. Udara ngalir, suara ngalir, bunyi tipis, infitah terbuka. Oke, za sama, za, zi, zu, baz, udara tertahan, nggak boleh ada udara yang ngalir. Za diucapkan tuh nggak ada udara yang ngalir. Ya, kemudian rokhawah, ya suaranya mengalir, bunyinya tipis dan infitah juga. Mudah, za. Nah, kadang masih banyak kayak za sama da ketukar tuh. Itu jangan sampai a'udhu, tapi a'udzu, zu. Karena penempatan makhrajnya itu suka salah. Ya, rata-rata itu penempatan makhrajnya yang salah. Dari segi sifatnya mungkin aman. Makhrajnya yang kadang sering salah. Za, a'udzu,
zu. Itu dipertahankan. Jangan sampai a'udu. Lanjut. Dha, ya. Dha masuk pada itbaq, isti'la berat ya. Dha, li, sama. Dia dalam segi udara tertahan dan dari segi suara mengalir. Ya. Iya betul, mengalir. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke makhraj bibir. Ke makhraj bibir. Nanti makhraj bibir itu terbagi menjadi dua. Ada bibir bertemu bibir, ada bibir bertemu dengan bibir, ada bibir bawah yang basah ya menyentuh gigi yang atas. Nah, jadi nanti ada ba, mim, waw dan fa. 4 huruf. Ba, mim, waw dan fa. Nah, yang beda cuma fa doang nih. Kalau ba, mim sama waw, bibir bertemu bibir. Ba, mim, waw, bibir bertemu bibir. Kalau fa itu gigi atas menyentuh bibir bawah yang basah. Fa, fi, fu, bef. Bef. Ya, jadi udara dia ngalir, suara mengalir, bunyinya tipis dan dia mudah diucapkan. Sama seperti huruf F pada umumnya lah. Fa, fa. Kemudian ba. Kalau ba, bibir bertemu bibir. Ya. Ab. Terus saya katakan, karena ada segi udara tertahan dan suara tertahan, maka dia larinya ke qalqalah. Ab. Larinya ke qalqalah. Istifal, tipis. Qalqalah, mantul, jelas. Infita, terbuka. Ba. Lanjut ke huruf waw dan mim ya. Ya, mim sama waw sama. M seperti mim bahasa Indonesia pada umumnya, waw seperti huruf W pada umumnya. Ya, mim, am, jangan ada udara yang keluar, kemudian masuk kepada bainiyah. Nanti ketika ada mim dalam kondisi sukun, an'amta, jangan an'amta, tapi ditahan dulu. An'amta, amta. Nggak boleh cepat-cepat dalam melakukan. Ada durasi di situ nanti. Kemudian istifal tipis, gunnah, keluar dari hidung. Ingat tadi ada 2 huruf yang keluar dari hidung, huruf nun dan huruf mim. Kemudian infitah terbuka, ma. Ya, waw juga sama, waw dan tertahan, rokhawah, suara mengalir, au karena masuk pada lin. Tadi lin ada 2 huruf waw dan ya, huruf lin tuh. Tipis, ya, kemudian infitah terbuka. Terus semua huruf-huruf. Allahu a'lam bishawab. Oke, silakan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ustadz. Karena keterbatasan waktu, sekarang udah jam 17.04, sudah menjelang buka puasa, jadi materinya kita cukupkan saja sampai hari ini. Okay. Dan di Al-Jauh sampai Al-Hasyim itu mungkin nanti kita bisa bahas di lain waktu atau di grup jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan? Karena tadi ada 2 makhraj lagi ya, al-jawab dan al-khasyum yang belum dibahas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua. Ini ada yang lagi di perjalanan ya. Sampai nyari bukaan. Masya Allah, niatnya itu lagi sambil di perjalanan masih dengerin Ustaz. Artinya tidak lepas dari ilmu. Ya, lepas dari ilmu. Ya. Jurusan baik di dalam kondisi duduk ataupun dalam kondisi tertidur, sadar dia selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Ada nggak di pertanyaan? Sepertinya mungkin sudah cukup jelas, Ustaz. Cukup. Oke. Karena sudah cukup jelas, mungkin kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan saja di grup Daurah. Yang penting tidak japri ke Ustadz Saktinya. Jadi mungkin nanti bisa kita jawab bareng-bareng. Dan apabila ada salah-salah kata dan hal-hal yang kurang, kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya, dan di minggu depan akan ada daurah lanjutan yang akan membahas surat Al-Fatihah dan tajwid. Pada Ustadz Sakti sebagai pengajar, saya ucapkan terima kasih, dan kepada para peserta saya ucapkan terima kasih. Daurahnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran ya Syekhi. Afwan ya Syekhi. Kaya haluk ya Syekh? Alhamdulillah, tayyibin, wa antum kaif? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Lagi ini. Gimana? Izin raksa ya. Iyalah, nggak apa-apa. Saling memberikan istifadah, manfaat. Masya Allah. PTQ bubur ke PTQ nih? Ayolah antum gerakin. Udah capek lah.